Pemirsa, usai viral surat permohonan tunjangan Hari Raya atau THR yang dilayangkan oleh BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat kepada perusahaan otobus atau PO Budiman, kantor BNN Kota Tasikmalaya dikirim setandan pisang dan uang mainan oleh sejumlah pelajar. Hal itu dilakukan sebagai bentuk sindiran kepada BNN karena telah terang-terangan meminta THR kepada perusahaan. Dan sekelompok pelajar ini melakukan aksi sindiran di depan kantor BNN. Dan tadi kita sudah lihat apa yang dibawa, ada standan pisang, kemudian juga uang-uangan. Ini sebagai salah satu bentuk sindiran mereka ketika beritanya tersiar bahwa BNN Tasikmalaya ini meminta sejumlah uang yang dikategorikan ataupun juga didalihnya ini sebagai THR ke salah seorang atau ke suatu PO, yaitu perusahaan otobus Budiman. Diawali dengan adanya surat dari Saudara Iwan Kurniawan KPNK Tasik ya, kepada PO Budiman untuk meminta 28 paket lebaran. Saat ini yang bersangkutan sudah lebih dari 1 hari diperiksa di BNNP Bandung, ya, di BNP Jawa Barat di Bandung oleh Pak Arief Ramdhani, dan tim Irsus sudah 2 hari melakukan pendalaman tentang kasus ini dan untuk hasil kerja Irsus dalam proses. Yang bersangkutan sekarang sudah di Bandung dan menjalani pemeriksaan oleh tim. Posisinya sekarang ini digantikan atau dinonaktifkan untuk sementara waktu sampai pemeriksaan kelar apa seperti apa? Sampai pemeriksaan kelar, nanti proses hasil administrasi dan lain-lain nanti menunggu daripada petunjuk pimpinan. Miris Pak Trubus, ini kalau tidak viral di media sosial, masyarakat tidak mengkritik, mungkin ya hanya berlalu begitu saja, mungkin juga tidak akan ditindak. Dan artinya mungkin Pak Trubus ini bukan satu-satunya lah yang melakukan gitu. Lembaga yang melakukan gitu BNN, tapi kemudian malah minta THR seperti target begitu ke PO tadi 28 paket, bahkan kemudian menuai sindiran dari masyarakat, bahkan juga dari kelas pelajar. Pak Trubus. Iya, ini memang potret di mana kemudian cara-cara untuk memaksa pihak lain untuk memperoleh ya dengan dasar THR yang memperoleh uang itu kan sudah diperhitungkan sejauh-jauh hari. Artinya ini sudah melalui perencanaan yang matang, sudah di mapping dan sedemikian rupa. Saya melihat juga sindiran dari Prames ini kan sebenarnya mempermalukan, betapa malunya ini lembaga pemerintah loh, instansi pemerintah. Kalau memang butuh THR, kenapa tidak merancang sejak awal? Artinya kan dianggarkan kan bisa itu. Nah, jadi tidak perlu istilahnya memaksa kepada PO Budiman dan itu tidak ada kaitan sama sekali, dan ini kan mengindikasikan memang para pengambil kebijakan di lingkup itu, di lingkup BNN Tasikmalaya ini memang cara berpikirnya berpikir pragmatis gitu, ingin dapat uang dengan cara-cara yang menurut saya lebih melanggar norma-norma kesopanan gitu kan. Jadi bukan norma agama maupun norma hukum itu sendiri gitu, sehingga ini menurut saya sanksinya juga dalam hal ini tidak perlu hanya dicopot sanksi administrasi, kalau perlu ada sanksi pidana agar ini tidak berulang terus. Dan kedua, ini kan seperti fenomena gunung es sebenarnya. Di bawah itu banyak sekali dan itu merupakan kayak penyakit kronis kok, itu sudah lama, saya rasa itu sudah lama ya, hanya sekarang karena viral, sudah seiring dengan adanya medsos jadi orang pada tahu. Sehingga ada penindakan seperti selama ini, kalau ini nggak ada medsos kan ya aman-aman saja dan mereka selalu dan pihak pengusaha biasanya takut Mbak, apalagi ini BNN ini kan lembaga penegak hukum ya, jadi otomatis mereka tidak akan berani. Nah, ini hal yang menurut penting ya. Pihak penguasa biasanya takut, jadi mau nggak mau ya akan mengeluarkan. Jadi para pedagang pasar juga takut Pak? Ya, lebih takut dari pejabat lah, apalagi itu namanya perusahaan aja yang punya, biasanya perusahaan itu punya power ya. Apalagi kita pedagang yang namanya cuma orang kecil. Jadi kami teman-teman memang kelakuan seperti itu atau hal-hal kejadian seperti itu sebenarnya kan nggak pernah kita suarakan. Ya mohon maaf pada masyarakat kalau hari ini secara tidak disangka saya dipanggil itu untuk menyampaikan, memang faktanya seperti itu. Dan saya sendiri juga mengalami hal itu. Baik Pak, diintimidasinya itu seperti apa sama mereka yang meminta uang ini? Kemudian uangnya itu biasanya besarannya berapa Pak? Kalau besarannya memang itu variasi ya.
ada yang seperti disampaikan Pak Trubus tadi ditarget angkanya, tetapi kalau pedagang-pedagang kecil di pasar itu memang angka tidak ditarget besarannya, tapi boleh dikatakan kalau masih belum dapat ya datangin lagi gitu loh. Nah itu artinya teman-teman tentu takut yang demikian ya. Nah kemudian Ada nggak kemudian yang memilih untuk tidak memberikan? ya ada 1-2 yang berani ngadepin, tapi konsekuensinya kadang-kadang ya ada saja yang mungkin diperlakukan nggak nyaman. Apa Pak contohnya kemudian? Saya ingin tahu konsekuensinya, efeknya itu apa kalau Anda kata tidak menuruti seperti itu? Ya gimana ya kita mau menyampaikan nih. Yang jelas kita merasa tidak aman. Jadi diganggu, usahanya jadi diganggu. Ya ada sajalah kelakuan yang itu dan itu kan melalui tangan-tangan yang lain. Sampai diancam nggak sih Pak? Ya pernah juga sih, Segitu parahnya loh Pak Trubus. pernah. Iya. Ya. Ya ini kan Segitu parahnya jadi apa? Saya lihat memang cara-cara intimidasi itu menjadi sesuatu dibenarkan menurut para pelakunya kan. Tetapi yang jelas memang efeknya ini lebih kepada ini ketakutan adalah karena ini kecemasan kegalauannya ini disebabkan Psikologis. dampaknya. Dampak kalau misalnya dia nggak memberi bisa saja nanti nasabahnya atau konsumennya itu dihalang-halangi untuk membeli. Kemudian kalau yang lebih parah lagi begini, ada di satu tempat yang pedagang itu baik hati, ngasih terus. Nah ini dia preman ini ngasih tahu ke temannya yang lain, jadi mereka dimintain terus kan sampai nggak ada batasannya. Mereka beda lagi ini kan juga menjadi hal potret di mana berulang-ulang seperti itu. Nah di sisi lain memang bapak-bapak seperti ini pedagang ini ya seperti tak berdaya Mbak. Jadi tak berdaya akhirnya harusnya ini kan yang turun tangan adalah pemerintah dalam ini aparat penegak hukum karena bagaimana juga mereka ada berdagang di situ ya atas izin juga kan gitu legal mereka itu. Nah kalau kemudian ada preman bahasanya itu secara memaksa berarti kan ada pelanggaran hukum. Kenapa kemudian itu dibiarkan? Nah, itu saya dia. melihat ini seperti ada pihak yang ya menutup mata dari itu semua dan pembiaran itu terjadi berulang-ulang Nah Mbak itu dia gitu. Pak, pernah tidak kemudian melapor para pedagang yang keberatan ini kemudian melapor, pernah nggak Pak? Ke Nggak siapa pernah. lapornya? Kita nggak pernah. berani lah. Jadi karena nggak berani. Nggak berani. Baik. Bagaimana mau berani? Sekarang kalau di pasar. Padahal ada asosiasi juga tetap tidak berani ya Pak ya? Iya asosiasi ada. Tapi kan penguasa di pasar, pengelola pasar, katakanlah kepala pasar. Iya. Ya kepala pasar juga takut. Ya, apalagi security yang di pasar lebih diancam lagi itu. Jadi maksud saya kepala pasar, bahkan Ada petugas security di keamanan pasar. security di pasar Iya. nggak berdaya apa-apa dibandingkan dengan mereka ini yang meminta uang. Ya alasannya THR, tapi kemudian kalau kita lihat metode-metodenya seperti kata Pak Trubus, ya ini premanisme gitu dong Pak. Ya sebenarnya kalau kita mau mengatakan itu mungkin keterlaluan, tapi faktanya perilakunya seperti itu. Faktanya memang keterlaluan di mohon lapangan. maaf kalau sampai kesebut itu gitu loh. Baik, Pak, kesempatan ini kami gunakan, Bapak mungkin mewakili, menyuarakan dari apa aspirasi, keinginan dari para pedagang pasar. Harapannya apa Pak? Ini kan satu persatu kasus mulai terkuak, satu persatu kasus karena viral, kemudian pihak polisian juga ada respon begitu kan? Karena selama ini kata Bapak, kata Pak Trubus menutup mata, sekarang sudah mulai nih kemudian menoleh ke kasus-kasus seperti ini. Harapannya Pak mungkin bisa disampaikan. Ya harapan kami gini lah, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu cukup jelas. Yang namanya pengangguran, kemudian adanya premanisme atau adanya katakanlah pengamen yang seperti ada yang memelihara. Ini kan mohon maaf ini Kementerian Sosial ngapain? Kok masih ada anak-anak pengamen yang namanya badan silver semacam-macam di mana berarakan? Maaf ini. Kenapa tidak diurusin? Siapa yang harus ngurusin? Kan itu nakutin juga kepada masyarakat. Jadi bukan hanya yang ada premanisme di pasar, tetapi juga di simpang-simpang jalan di mana saja. Ini kan menjadi fenomena yang berkembang dan itu rata-rata anak muda. Yang harusnya dia adalah masa depan bangsa. Kenapa tidak diurusin? Memang suruh ngurusin siapa? Kenapa? Jadi peran Kementerian Sosial itu ngapain? Baik. Ini mohon maaf, apa salah saya menyebut? Baik, Pak Ngadiran. Ya, mohon maaf nih. Baik, Pak Ngadiran terima kasih sudah hadir dalam perbincangan ini. Semoga cerita Pak Ngadiran ini yang juga merupakan pengalaman nyata yang dialami pemirsa oleh para pedagang di berbagai pasar. Ini juga bisa membuat pihak keamanan dan pihak kepolisian tentunya untuk bisa melakukan pengawasan lebih ketat lagi, tidak menutup mata bahwa hal-hal seperti ini memang selalu rutin terjadi pada saat Lebaran berlangsung. Dan tadi katakan oleh Pak Trubus, ini bukan meminta belas kasih sukarela dari para pedagang, tapi jatuhnya lebih kepada pemaksaan. Pak Trubus, maaf saya Pak Ngadiran, terima kasih sudah hadir. Semoga rekan-rekan semuanya bisa terlindungi dan aman, laris manis jualannya sampai masa Lebaran. Pak Ngadiran.